Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kejebak di pola emosi tertentu? Misalnya, gampang banget cemas atau mungkin sering banget ngerasa nggak puas gitu. Udah niat mau berubah tapi kok kayaknya susah banget ya. Malah kadang rasanya badan kita ini punya maunya sendiri. Selamat datang kembali di acara kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih. Kita bakal coba gali lebih dalam dari materi sumber yang Anda bagikan, khususnya bab 3, judulnya Mengatasi Tubuh Anda. Dari buku Breaking the Habit of Being Yourself. Kita akan coba bongkar gimana sih caranya tubuh kita ini bisa jadi pikiran bawah sadar kita. Jadi tujuan kita hari ini tuh pengen ngerti gitu. Kenapa sih kok rasanya berat banget ya kalau mau berubah? Baik secara fisik maupun emosi. Tapi justru dengan ngerti ini kita bisa nemu kuncinya buat mulai ngendaliin lagi. Udah siap kita bedah bareng-bareng? Siap banget. Ini topik krusial loh. Bab ini ngajak kita lihat hubungan antara pikiran sama tubuh itu sebenarnya deket banget. Gimana mereka bikin siklus yang ngebentuk keadaan diri kita sehari-hari. Dan yang paling penting nih, gimana tubuh bisa dikondisikan untuk terus hidup di masa lalu gara-gara emosi yang udah kayak dihafal gitu. Oke, oke. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Lingkaran pikiran perasaan. Di sumber Anda dijelasinnya cukup oke sih. Jadi pikiran kita katakanlah mikirin, aduh besok presentasi penting nih. Itu langsung micu reaksi kimia di otak gitu kan. Betul, pikiran itu bisa ngelepasin neurotransmitter di otak. Terus itu bisa nyambung ke hipotalamus buat bikin namanya neuropeptida. Nah, neuropeptida ini kayak kurir kimiawi gitu deh. Dia jalan lewat darah, ngasih sinyal ke seluruh tubuh, termasuk kelenjar adrenal mungkin. Dia jadi ngelepasin adrenalin atau kortisol. Hasilnya, Anda mulai ngerasa sesuatu. Bisa cemas, bisa deg-degan. Nah, ini dia nih kuncinya. Jadi nggak cuma pikiran micu perasaan, tapi perasaan itu sendiri ngirim sinyal balik ke otak ya. Badan yang lagi cemas itu kayak ngasih kode, "Oi, gue lagi cemas nih," ke otak. Tepat sekali. Otak kita kan terus mantau kondisi kimia tubuh ya. Dia nerima sinyal cemas ini. Terus gimana responnya? Biasanya sih otak jadi ngeluarin lebih banyak pikiran yang nyambung sama rasa cemas itu. Duh, nanti gagal gimana ya? Jangan-jangan mereka nggak suka lagi. Pikiran-pikiran ini malah bikin kimiawi cemas di tubuh makin banyak. Walah, jadi kayak lingkaran setan ya. Mikir, bikin ngerasa, ngerasa bikin mikir yang gitu-gitu lagi. Nah, ini yang di sumber Anda disebut keadaan menjadi atau state of being itu. Pas pikiran sama perasaan udah klop banget saling nguatin gitu ya. Persis. Contoh lain nih dari sumbernya. Mungkin Anda juga pernah ngalamin. Coba inget-inget lagi. Pas lagi debat kusir sama orang beberapa hari lalu. Cuma mikirinnya aja, Anda bisa ngerasain lagi kan panasnya amarah atau keselnya itu? Yaitu karena pikiran Anda mancing lagi kimiawi yang sama. Tubuh balik lagi ke mode marah, ngirim sinyal marah ke otak, otaknya muter ulang lagi argumennya di kepala. Makin kuat deh rasa marahnya. Ujung-ujungnya, seringkali perasaan kita yang ngatur pikiran kita. Badan yang nyetir. Ini ngejelasin banget kenapa mood bisa awet ya. Tapi ini jadi nimbulin pertanyaan lagi nih yang lebih dalam. Gimana caranya proses ini bisa jadi mendarah daging banget sampai susah diubah? Sumber Anda bilang tubuh itu bisa nginget emosi loh. Ya, ini konsep penting banget di bab ini. Nginget di sini bukan kayak kita nginget nomor telepon ya, tapi lebih ke memori seluler atau fisiologis gitu. Tiap kali Anda ngulangin suatu kondisi emosi, entah karena kejadiannya emang berulang, atau cuma karena Anda mikirin terus, Anda itu secara fisik nguatin jalur saraf di otak yang nyambung ke pikiran dan perasaan itu. Sumbernya nyebut ini hardwiring, kayak bikin jalan setapak di hutan jadi jalan tol gara-gara sering dilewatin. Oh, jadi hardwiring itu beneran ngubah sambungan fisik di otak kita ya. Makanya jadi lebih gampang dan otomatis buat balik lagi ke pola pikir dan rasa yang sama. Benar banget. Dan di saat yang sama, tubuh Anda juga terus-terusan kayak kerendam sama koktail kimiawi dari emosi itu. Nah, karena diulang-ulang terus secara nggak sadar, tubuh jadi terkondisikan. Dia jadi belajar ngarepin dan ngenalin kondisi kimiawi tertentu. Pas tubuh udah jago banget, jadi kondisi emosi tertentu, misalnya kondisi frustrasi, bahkan lebih jago dari pikiran sadar Anda yang nyoba ngarahin ke lain, nah, saat itulah tubuh udah jadi pikiran bawah sadar. Ini inti dari kebiasaan emosional.
Wah, penjelasannya mantep ini. Jadi bukan cuma kebiasaan ngelakuin sesuatu, kayak ngerokok, tapi kebiasaan ngerasa sesuatu. Dan sumber A-nya nyebut kalau menurut psikolog, pas usia 30-an gitu, sebagian besar kepribadian kita udah kebentuk dari program otomatis ini ya. Betul. Maksudnya kita tuh udah kayak menghafal serangkaian perilaku, sikap, keyakinan, reaksi emosi, kebiasaan bawah sadar, sama persepsi yang jalannya otomatis aja gitu. Program-program inilah yang ngejalanin kita sehari-hari, karena tubuh lewat hafalan emosi ini udah ngambil alih fungsi pikiran bawah sadar. Analogi loker dari sumber Anda pas banget nih di sini. Ah iya, analogi loker itu ya. Kita lupa kombinasinya secara sadar. Tapi begitu jari kita megang knopnya, tangan kita ingat urutannya. Itu kan memori prosedural ya, tubuh yang nginget. Jadi ini kayak gitu, tapi buat emosi. Tubuh tahu cara ngerasa cemas atau bersalah gitu aja tanpa perlu disuruh secara sadar. Persis. Tubuh udah ngehafal kondisi kimiawi dan fisiologis dari emosi itu. Nah, ini ngebawa kita ke konsep yang mungkin paling bikin kaget dari bab ini. Kecanduan emosional. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling bikin, aha, tubuh bisa kecanduan emosi sama kayak kecanduan narkoba gitu. Gimana tuh cara kerjanya? Kita ambil contoh rasa bersalah deh yang dibahas di sumber. Intinya gini, kalau Anda terus-terusan mancing rasa bersalah lewat pikiran, tubuh Anda kan jadi terus-terusan kena kimiawi rasa bersalah itu. Nah, sel-sel tubuh kita itu pinter adaptasi loh. Mereka punya reseptor di permukaannya buat nerima sinyal kimia. Kalau terus-terusan digempur sinyal bersalah, sel-sel itu bisa jadi kurang sensitif, atau jumlah reseptornya jadi berkurang. Oh, jadi kayak toleransi obat gitu ya? Perlu dosis lebih tinggi buat dapat efek yang sama? Analogi yang bagus, akibatnya tubuh Anda secara fisik mulai butuh sensasi kimiawi rasa bersalah itu biar ngerasa normal atau seimbang menurut standarnya dia yang udah berubah itu. Dia ngirim sinyal balik ke otak. Secara nggak sadar, ngedorong Anda buat mikir atau bertindak dengan cara yang bakal ngasilin lebih banyak rasa bersalah. Cuma buat dapat dosis kimianya. Anda jadi kecanduan sama emosi yang Anda bikin sendiri. Tunggu. Jadi maksudnya sel kita beneran minta jatah rasa bersalah gitu? Agak serem tapi sekaligus mencerahkan ya? Ya, secara metafora begitu. Ini ngejelasin kenapa kok perubahan susah banget. Misalnya nih, Anda bangun pagi terus mutusin, oke, hari ini gue nggak mau ngerasa bersalah. Gue mau positif. Pikiran sadar Anda nyoba jalan baru nih. Tapi badannya ngelawan gitu? Tepat. Sel-sel yang murah biasa mandi kimiawi rasa bersalah tadi nggak dapat pasokan kayak biasanya. Mereka kirim sinyal, ada yang nggak beres nih, atau mana dosis kita? Balik ke otak lewat sistem saraf. Nah, ini yang Anda rasain sebagai bisikan pikiran negatif di kepala. Ayolah, dikit aja ngerasa bersalah nggak apa-apa kok. Atau, susah banget sih nih, emang kamu tuh payah. Atau, tiba-tiba keinget semua kesalahan masa lalu. Itu sebenarnya usaha tubuh bawah sadar buat narik Anda balik ke kondisi kimiawi yang udah familiar buat dia. Jadi, perang batin pas kita nyoba ngubah kebiasaan emosi itu beneran terjadi di tingkat sel ya, bukan cuma kurang niat doang. Tubuh secara harfiah nolak perubahan karena udah ketagihan sama keadaan lama. Bener, ini bukan buat nyari alasan ya, tapi buat ngerti mekanisme perlawanannya. Pemahaman ini penting karena, seperti yang dijelasin sumbernya, emosi itu kan dasarnya rekaman kimiawi dari pengalaman masa lalu. Tiap pengalaman ninggalin jejak emosional. Dan kalau kita terus-terusan muter ulang emosi masa lalu, marah gara-gara kejadian minggu lalu, sedih karena gagal tahun lalu, kita sebenarnya bikin tubuh kita hidup di masa lalu secara kimiawi, meskipun kita ada di sini sekarang ya. Persis. Dan proses ini bisa naik level loh. Apa yang awalnya cuma emosi sesaat, beberapa detik atau menit, kalau dipikirin terus, bisa jadi suasana hati atau mood yang tahan berjam-jam atau berhari-hari. Kimianya butuh waktu lebih lama soalnya. Terus kalau suasana hati itu jadi pola yang sering banget muncul. Nah, itu bisa berkembang jadi temperamen. Jadi kayak kecenderungan umum buat ngerasain atau nunjukin emosi tertentu selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dan kalau itu berlangsung bertahun-tahun, akhirnya jadi keras, jadi sifat kepribadian. Orang jadi dikenal sebagai si pemarah, si pesimis, si pencemas. Kepribadian kita yang harusnya dinamis malah kayak dicetak sama emosi masa lalu yang udah dihafal itu. Wow, jadi kepribadian kita bisa jadi cuma kumpulan emosi masa lalu yang kita ulang-ulang tanpa sadar ya. Ini ngubah cara pandang soal identitas sih.
Terus, gimana caranya kita keluar dari jebakan ini menurut sumber Anda? Langkah pertama ya seperti biasa, kalau mau ada perubahan berarti, itu kesadaran. Sadar dulu program otomatis mana nih yang lagi jalan. Emosi mana yang udah Anda hafal? Kapan biasanya muncul? Apa pemicunya? Sumber ini nekenin pentingnya ngamatin diri sendiri tanpa ngejudge. Jadi sadar sama keadaan nggak sadar ini. Kita perlu ngebongkar hafalan emosi lama itu. Jadi pengamat buat diri sendiri ya? Tapi apa cukup sadar aja buat ngelawan kecanduan kimiawi tubuh tadi? Kesadaran itu pintu masuknya. Tapi sumber ini juga ngasih harapan gede lewat kekuatan pikiran sadar. Nah, disinilah konsep mental rehearsal atau latihan mental itu masuk. Ada studi menarik yang dikutip tuh. Oh iya, studi soal latihan jari itu kan? Satu grup latihan fisik, satu grup cuma ngembayangin latihan yang sama, persis, sama satu grup kontrol. Bener, hasilnya luar biasa loh. Kelompok yang cuma latihan dalam pikiran, tanpa gerakin jari sama sekali, itu nunjukin peningkatan kekuatan otot jari sebesar 22%. Emang sih nggak setinggi yang latihan fisik 30%, tapi jauh lebih tinggi dari kelompok kontrol yang nggak berubah. Ada juga studi mirip soal latihan piano mental yang nunjukin perubahan di otak juga. Itu artinya, pikiran kita aja, kalau difokusin dengan niat dan diulang-ulang, bisa mulai nyiptain perubahan fisik di otak, bikin hardware neurologis baru, dan bahkan di tubuh. Sebelum kita ngelakuin aksi nyata. Tepat, pikiran Anda bisa jadi kayak blueprint buat realitas baru Anda. Anda bisa mulai ngondisiin tubuh Anda buat ngerasain emosi masa depan yang Anda pengen, rasa syukur, kelimpahan, percaya diri, bahkan sebelum itu kejadian. Ini cara buat mulai mutus siklus masa lalu dan ngarahin tubuh ke masa depan. Wah, ini masih harapan banget sih. Tapi sumber Anda juga realistis kan ya? Bahwa buat bener-bener ngeprogram ulang kebiasaan emosional yang udah dalam di pikiran bawah sadar, kita perlu cara buat ngakses sistem operasinya itu secara langsung. Betul sekali. Pikiran analitis kita, yang biasanya nganalisis masa lalu terus khawatir soal masa depan, itu seringnya malah jadi penghalang buat perubahan di level bawah sadar. Makanya, teknik kayak meditasi yang dibahas lebih lanjut di bagian lain buku ini jadi penting. Meditasi itu dirancang buat bantu kita ngelewatin pikiran analitis yang berisik itu, masuk ke kondisi gelombang otak yang lebih lambat. Nah, disitulah kita bisa lebih gampang ngakses dan ngeprogram ulang pikiran bawah sadar. Oke, jadi kesimpulan utama dari penelusuran kita di bab 3 ini, tubuh kita itu bukan cuma kendaraan pasif ya. Dia aktif dengerin pikiran kita, dan bisa jadi gudang emosi masa lalu yang udah dihafal banget. Saking biasanya, dia bisa kecanduan sama keadaan emosi tertentu dan nolak perubahan yang kita pengen secara sadar. Tapi ini bukan kabar buruk loh. Justru sebaliknya. Dengan ngerti mekanisme ini, lingkaran pikiran, perasaan, memori tubuh, kecanduan kimiawi, Anda jadi dapat peta. Anda jadi tahu di mana letak perlawanan itu dan kenapa itu terjadi. Anda jadi sadar kalau siklus otomatis ini bisa loh diinterupsi secara sadar? Tepat. Ini bukan soal nyalahin diri sendiri karena ngerasa stuck, tapi lebih ke memahami mesin di baliknya. Dan ngeliat kalau tuas kendalinya itu ada di kemampuan kita buat ngubah cara mikir dan ngerasa secara konsisten. Buat nyiptain keadaan menjadi internal yang baru lewat kesadaran dan latihan mental tadi. Nah, sebagai penutup diskusi kita hari ini, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungin. Emosi apa sih yang rasanya paling otomatis atau paling sering nongol dalam keseharian Anda? Bahkan mungkin tanpa Anda sadari betul. Sedikit rasa cemas pas bangun tidur? Atau kesel pas di jalan? Rasa nggak puas yang samar-samar pas kerja? Atau mungkin ragu pas mau nyoba hal baru? Dan coba pikirin ini deh. Seberapa besar kemungkinan kalau emosi otomatis yang udah terhafal, ini bukan niat sadar atau tujuan Anda loh. Yang sebenarnya diam-diam ngarahin pilihan-pilihan kecil Anda, reaksi Anda, dan akhirnya pengalaman hidup Anda saat ini. Ngenalin si pilot otomatis emosional ini, seperti yang diungkap sumber Anda, itu langkah pertama yang penting banget buat benar-benar ngambil alih kemudi dan mulai nyiptain masa depan yang beda dari masa lalu Anda.